Kekayaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaannya dan cara pelestariannya. Salah satu budaya yang perlu kita lestarikan ialah cerita rakyat yang telah menjadi tradisi secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang kita. Cerita Bang Untung yang Soleh merupakan cerita tanah Betawi yang jarang diketahui oleh masyarakat. Cerita ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan disadurkan oleh Ibu Dr. Randa Hari Sulastri sebagai salah satu peneliti di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta dosen di Universitas Dharma Persada. Cerita Bang Untung yang Soleh merupakan adaptasi dari cerita Si Manis Jembatan Ancol yang disadurkan oleh Pak Jaruki sebagai salah satu peneliti di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Cerita rakyat itu cerita yang berasal dari suatu daerah tertentu ya, dari cerita. Biasanya itu kalau dulu cerita rakyat itu suka ditularkan lewat ini. Kalau masih zaman cerita itu masih belum ada tulis, waktu itu disampaikan dengan dari mulut ke mulut itu loh ya, iya itu ada yang dari situ. Kemudian mungkin sesudah masa zaman tulis itu orang menuliskan cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu biasanya cerita yang berasal dari suatu daerah, dari suatu masyarakat yang ada pada masa itu. Kemudian dia menuliskan dan dia menyebarluaskan cerita itu sehingga menjadi bagian dari cerita unsur budaya dari kekayaan budaya dari masyarakat itu yang tercermin lewat cerita itu. Kalau dulu kami di sini ini menulis cerita rakyat itu berdasarkan ada buku-buku lama ya, mungkin ada buku-buku yang masih menggunakan bahasa daerah ya, kemudian itu biasanya sudah diterjemahkan oleh teman-teman dari Jarah Mitra itu, dan kemudian di sini diolah lagi, dialih bahasakan, diceritakan kembali itu menggunakan bahasa Indonesia, yaitu itu ada. Ini kan hanya menceritakan orang yang punya profesi itu tukang sampah itu, tetapi karena dia berbuat baik ya, kemudian di akhir hayatnya dia, mungkin kalau orang sekarang menyebutnya husnul khotimah itu ya, di akhir hayatnya itu dia meninggalkan kesan yang baik karena dia suka berbuat baik. Mungkin itu si pemberi cerita ini memberikan amanat kepada pembacanya bahwa kalau kita berbuat baik maka di akhir hayatnya nanti juga akan baik hasilnya. Itu sepertinya itu. Cerita Bang Untung ini mungkin di situ kan sudah ada perumahan baru ya, jadi itu mungkin sudah agak kesini, sudah agak tidak seperti cerita yang lama dulu ya, jadi itu masih zaman sudah mulai masuk eranya perumahan ya. Kalau zaman dulu kan belum, nggak ada perumahan ya, jadi itu sekitar satu anggaran kayaknya sebetulnya, 1 tahun anggaran ya, sekitar 4 bulan 3 bulan itu sepertinya selesai. Karena waktu itu juga ada penilaian juga, ada perbaikan juga. Jadi cerita itu kalau sudah jadi tidak langsung keluar itu tidak, tapi ada penilaiannya juga. Kemudian layak tidak berterima atau tidak, dan itu dinilai dari sini juga. Kemudian dipasang, diberi gambar-gambar itu juga ya. Itu juga kita melakukan ya, ada dari mungkin dari pusat perbukuan ya, sebetulnya itu ada yang mungkin itu juga itu ini layak jadi bacaan anak SD atau tidak ya, kalau ada layak lolos, nah diperbaiki, mungkin diperbaiki, ada yang kurang dikit-dikitnya diperbaiki baru bisa diterbitkan ya.
pencerita yang selanjutnya. Sebelumnya cerita rakyat itu ada pada kumpulan cerita yang ditulis Pak Jarugi ya pada masa itu, dan itu judulnya itu Si Manis Jembatan Ancol. Dari Si Manis Jembatan Ancol itu ada beberapa cerita yang di situ ya. Kemudian karena saya itu tulisan saya yang cerita saya itu harus untuk bacaan anak SD. Jadi karena untuk bacaan anak SD, jadi bahasanya disesuaikan dengan bahasa anak SD tentunya ya. Terus kemudian kalimatnya juga kalimat yang anak SD, dan syarat untuk cerita itu tidak untuk cerita yang untuk literasi kepada anak-anak itu bahasanya juga harus bahasa yang baik tentunya ya. Kemudian juga tidak mengandung sara, terus kemudian tidak mengandung yang apa itu unsur-unsur yang negatif ya maksudnya itu. Nah itu makanya ditulis ulang, dan itu tidak semua saya ambil, jadi hanya beberapa cerita yang ada dalam buku Si Manis itu yang saya adopsi, saya cerita ulangkan lagi ya dengan bahasa sendiri supaya cerita itu bisa dikonsumsi oleh anak SD ya. Jadi ceritanya kan si Bang Untung itu yang tukang sampah itu ya. Kemudian dari situ kan ada unsur pendidikannya ya. Kalau dalam menulis cerita itu kita harus amanatnya itu harus sampai pada pembacanya, karena ini tuh anak-anak, jadi amanat yang disampaikan kepada anak-anak itu juga harus yang mendidik. Jadi selain untuk mendidik anak juga tentu saja pembelajaran karakter juga suka. Jadi syarat literasi yang baik itu tentu saja harus bisa memberikan inspirasi kepada anak yang membaca itu dengan bisa mengambil manfaat dari bacaan itu. Tentunya bacaan yang harus diambil itu adalah bacaan yang bisa memberikan pendidikan yang baik ya, pendidikan moralnya, pendidikan kesantunannya, juga memotivasi anak untuk bisa mempelajari sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberi manfaat bagi anak-anak yang ingin belajar menulis. Tentu saja ya, sebaiknya kita memang harus belajar menulis, karena hanya dengan menulis itu kita bisa memperkenalkan apa yang ada dalam masyarakat kita, budaya-budaya dalam negara kita. Juga mungkin dengan menulis itu melatih kita untuk bisa menggunakan bahasa dengan baik ya, dengan benar. Karena kalau menulis itu tentu kalian akan memerlukan kamus, memerlukan buku referensi yang lain supaya kalian bisa mengungkapkan ide gagasan kalian itu lewat tulisan itu. Jadi supaya itu bisa terpenuhi, makanya harus banyak membaca. Jadi harapannya supaya anak-anak belajar, dan tidak hanya anak-anak ya, orang tua pun sebaiknya harus membaca, karena dengan membaca itu kita bisa membuka wawasan dunia kita ya. Jadi kalau untuk anak-anak kecil, bacaan anak-anak ini nanti akan membangkitkan anak untuk bisa memahami bacaan, untuk bisa mengerti bahasa. Jadi dengan membaca itu rasa bahasa seseorang itu tentu akan berkembang. Jadi rasa kebahasaan yang berkembang itu nanti membuat kalau dia akan menulis itu tentu akan mempunyai dengan kosakata yang cukup, karena sering membaca dia akan mempunyai banyak kosakata. Jadi harapannya mudah-mudahan apa yang ditulis itu bisa berterima dan bisa memberi manfaat dan bisa menginspirasi anak-anak untuk rajin membaca. Itu memang bacaannya bukan untuk anak kalian ini, termasuk yang remaja ya. Jadi itu bukan untuk anak, bukan dikonsumsi untuk orang dewasa, tapi itu juga bisa sebagai bahan renungan, mungkin inspirasi untuk kalian, juga memacu kalian untuk belajar membaca, untuk mengerti bahwa ini gaya bahasa anak-anak SD itu seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menulis, jadi perhatikan benar, oh ini seperti anak SD itu bahasanya seperti ini. Jadi kalau meningkat usia tentu gaya bahasa menulis ini akan berbeda-beda ya, gitu. Jadi itu memancing kalian untuk bisa memahami bahasa setiap periode anak ya, mungkin itu ya.
Buku semoli, buku semoli. Mau, kenapa mau?